Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, ngobrol asik di Rasika bersama Bagus dan juga Jamil sampai jam 11:30. Dan sekarang sudah ada narasumber kita. Iya, kita di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ada yang kurang ini Mas Jamil. Hah? Kita nggak pakai sarung. Yes. Oke, Pak Asin, suaranya coba dicek Pak Asin. Bisa masuk? Belum ya? Oh yes, belum di-on-kan ternyata. Nah, seperti itu. Coba. Iya. Yes, ini baru datang. gitu ya. Ternyata Habis on-nya ya, Habis on lupa. habis on kilogram ya kan. kilo. Itu satuan berat berarti. Kita kan udah kelas berat semua ya. Kelas berat. Kelas berat semua ya. Heeh. Tapi kalau di kamera perut saya kelihatan gede nggak? Ini saya perlu tahan nafas atau gimana? Ya, enggak, kebetulan kameranya nyamping jadi kelihatan langsing. Oh, gitu ya. Lumayan Pak Teh. Tolong, Lumayan. tolong pas kameranya ke saya dikurangi perutnya bisa nggak Mas? Kalau dikurangi perutnya sudah lemak aja. Oh gitu ya. Ivan Gunawan dihubungin tuh. Oh, ahlinya itu. Mas. Ahlinya itu ya. Baik, ini Pak Asin ini adalah divisi teknis penyelenggaraan ya. Jadi kita akan ngobrol terkait dengan teknis penyelenggaraan Mas Jamil. Iya. Bukan yang lain, gitu kan? Penyelenggaraan pemilu serentak ya. Iya. Lebih ke itu. Ini 2024 kan masih lama sebetulnya Masih ya. lama. Betul. Tapi kalau di TV-TV udah pada start ya. Oh iya, Ya. lagi pada mulai cari Ada yang dukungan. kepak suwiwi, Heeh. ada yang macem-macem. Ya. Iya, iya. Waduh, Memang persiapan lebih panjang kan mungkin lebih betul. afdol ya kan, Iya. lebih ideal. Oke, ini kalau saya baca informasi KPU telah mengusulkan waktu pemungutan suara pemilu legislatif dan pemilu presiden ini di 2024 pada tanggal 21 Februari. Sementara untuk pilkada 27 November 2024. Nah, iya. durasinya ini yang diusulkan KPU 25 bulan ya. 25 bulan. Lebih ya. panjang dari pemilu sebelumnya yang 20 bulan saja. 20 bulan, betul. Maksudnya seperti apa ini, Pak Asin? Jadi gini, kalau di pemilu 2019 ini kan tidak ada barengan dengan pemilihan serentakan begitu. Jadi pemilu 2019 kan kita hanya pemilu, ya, pemilu serentak, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Nah, di 2024 ini kan sekaligus berbarengan dengan pemilihan serentak atau pemilihan pilkada, pemilihan bupati dan gubernur serentak se-Indonesia gitu. Jadi harapannya gitu ya? dengan waktu yang tadi 25 bulan ini persiapan kita lebih matang, kemudian lebih mengakomodir semua program-program itu biar lebih tertata dengan baik gitu Mas. Tujuannya seperti Oh, itu iya. ya. Padahal ini kan apa namanya? Penyelenggaraan pilkada serentak itu sudah ada undang-undang pilkada nomor 10, sekian ya, ya nomor 10, di ya. Itu mau nggak mau kan sudah diatur sebetulnya. diatur, Kenapa nggak betul, KPU saja menentukan saya mau tanggalnya sekian gitu kan? Iya, biar Iya, lebih Mas Jamil, nggak lebih cepat butuh gitu kan? pertimbangan yang terlalu lama. Iya, Soalnya soalnya- serentak itu kan butuh waktu lama. Betul. Udah betul. tentuin aja yang itu kan KPU kan Iya. waktunya. Kenapa nggak KPU saja? Udah tentukan untuk pilkada sekian, untuk pileg sekian, pilpres sekian, tanggal sekian gitu kan? Ini Mas Jamil ngobrol sama saya soalnya tadi mau mendaftar ya Mas ya? Jadi mau daftar ini, dapil berapa ini? Dapil 35. Oh, dapil 35. Padahal jumlahnya cuma dapil Kita- 30 ya. ya. Kalau kita cuma 5 ini dapilnya. 35 berarti yang ke sana itu ya. Iya, mungkin Ada persebaran dapil berarti. Tingkat RT gitu nanti. Maksudnya 3 sampai 5. Oh gitu gitu, ya. 3 sampai Dapil itu, 5. iya. cabang seragi mungkin ya Mas ya. Dapil kok ada cabangnya tuh. Silakan Pak Asin. Jadi di Undang-Undang 7 itu disebutkan bahwa KPU dalam menetapkan pelaksanaan dan sebagainya, tahapan dan sebagainya itu kan harus berkonsultasi dengan pemerintah, dengan DPR. Nah, tentunya hal ini, fungsi ini yang digunakan berkonsultasi ini, maka beberapa kali KPU ini ada konsenering dengan DPR, kemudian dengan unsur pemerintah, dengan penyelenggara yang lain yaitu Bawaslu dan DKPP. Nah, ini sampai saat ini RDP, rapat dengar pendapat ini memang masih ada
beberapa hal yang dibahas sampai saat ini belum ditentukan. Alasannya apa sih sebetulnya, Pak Asin? Bukannya KPU menentukan tanggalnya dulu terus Iya. minta persetujuan, Gitu aja sih. pertimbangan. Malah lebih Jangan, praktis ya. iya jangan kapan nih kita enaknya mengadakan. Nah, Betul. Ya, itu ranah KPU RI dalam memutuskan itu, dan itu sudah disampaikan ke DPR. Nanti tetap kan yang namanya di penyelenggaraan ini kan harus ada konsultasi. Nah nanti Baik. ada titik temu, karena yang nama sekali lagi bahwa penyelenggara ini mau tidak mau kan harus keterlibatan semua unsur kan. Iya. Gitu. Iya. Jangan sampai Tidak sendirian bisa kan. sendirian. Tetapi pada persisnya juga penyelenggara bagaimana terselenggara dengan baik tanpa merugikan siapapun lah. Justru harus menguntungkan semua pihak. Iya. Gitu ya. Yaitu pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian juga para penggiat demokrasi, kemudian KPU sendiri sebagai penentu penyelenggaraan daripada tahapan-tahapan pemilihan begitu. Oh gitu ya. Berarti ya Mas Jamil ya, biar ketemu win and win pollution gitu ya. Kok pollution, Hah? solution. Win-win solution. Win and win solution ya. Pollution itu Kalau pollution berarti kan polisi ya. Polisi udara. polusi udara, pencemaran udara. Polusi udara. Polusi Oh, udara. Baik. Oke. Kalau saya lihat nih, Iya. KPU Kabupaten Pekalongan itu di 2023 sebelum pelaksanaan kan itu berganti komisioner. Betul. Ya, apa jangan-jangan di daerah lain juga sama sehingga pemerintah takut jangan-jangan ini nanti pelaksananya ganti baru, takutnya tidak bisa melaksanakan dengan baik atau gimana? Sampai saat ini memang ada beberapa hal, dan wacana juga KPU RI mengusulkan di rapat dengar pendapat itu. Iya. Ada usulan untuk perpanjangan, artinya perpanjangan Masa anggota jabatan. KPU masa jabatan sampai di 2024 selesai penyelenggaraan. Tetapi gitu ini ya. belum disetujui dan sebagainya. Tapi hanya itu sekedar Wacana usulan ya? KPU RI yang disampaikan di rapat pendapat. Nah, tapi prinsip bahwa kami KPU ini akan bekerja secara profesional, artinya ini profesional. Jadi Iya. apapun aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku kita akan melaksanakan dengan baik. Yang penting sistemnya kan udah tertata rapi. rapi. Diganti pun Betul. tetap tinggal menjalankan ya. Iya. Begitu. Dasar hukumnya kan sudah jelas semuanya ya. Oke, tapi jadi tidak serta-merta ini kalau usulan enak ini berarti Pak Asin. Gimana? Masih 1 tahun lagi Pak. Nanti Nambah bonus ya. lagi, ya, bonus. Asik nih. Oke Pak Asin, Iya. nanti kita akan ngobrol di sesi yang kedua ini Siap, terkait iya. dengan persiapan KPU Kabupaten Pekalongan secara utuh ya Betul, iya. untuk menghadapi 2024 ini Oke, ya. iya. Termasuk juga mungkin ada syarat-syarat tertentu, Mas Jamil bisa mencatatnya nanti Mas. Iya, Siap, siap. Karena Gitu ya. kalau mau Biar nggak di lupa. Dapil 35 harus siap ini. Harus Kalau siap mau ya? 35. Cabang Ada seragi persiapan gitu ya. cabang seragi. Iya, terutama siap modal dulu. Biar nggak modal madul nanti. Oh gitu. Modalnya kan sudah ada. Nah, syarat anggota Iya. legislatif misalkan usianya minimal 20 misalnya. Iya. Kan surat itu udah ada. Sudah ada ya? Kemudian sehat jasmani dan rohani kan sudah Sudah, sehat kan? jelas, Iya, sudah iya. Sehat jelas jelas itu ya. Apa Ah. itu justru terganjal syarat itu? Mungkin itu Mas. Kayaknya kan butuh sosialisasi, butuh ini, butuh itu. Soalnya sertifikat sehat dari RSJ-nya belum. Belum keluar. Tapi udah punya surat vaksin yang kedua. Oh gitu ya, berarti aman ya. Berarti itu satu Aman. sudah aman Kan berarti. Oke. syaratnya juga itu pasti ya. Baik, nanti kita akan ngobrol terkait persiapan KPU Kabupaten Pekalongan di pemilu 2024 ya. Kita break dulu, kita simak satu lagu spesial untuk Anda. Lagu apa, iklan nih? Iklan aja dulu ya. Oke, kita break dulu, kita dengarkan pariwara berikut ini. Rasika FM. Tumben pagi-pagi udah pergi aja ya? Iya Pak RT, mau ke rumah sakit nih. Mana rumah sakitnya jauh lagi. Siapa yang sakit ya? Lah kan saya udah lama sakit diabetes mellitus Pak. Jadi saya mau ambil obat di rumah sakit. Ya, kan ada PRB. PRB, apaan tuh Pak? PRB itu program rujuk balik dari BPJS Kesehatan untuk menderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis, epilepsi, stroke, skizofrenia, atau penyakit lupus. Kamu kan peserta JKN KIS. Dokter pun udah menyatakan kondisimu stabil dan kamu juga udah dapat surat rujuk balik kan ya? Kamu bisa tuh daftar sebagai peserta program rujuk balik di rumah sakit. Nanti perawatannya cukup di FKTP tempat kamu terdaftar tiap bulannya. Kamu ambil obat cukup di apotek PRB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kamu juga akan mendapatkan edukasi dan informasi penggunaan obat dari apotekernya. Wah, nanti di rumah sakit saya mau daftar PRB aja. Mantap kamu ya. Dengan PRB, kita tahu, paham, taat, dan cegah komplikasi. BPJS Kesehatan. Dengan gotong royong, semua tertolong. Hotel Marlin Pekalongan mempersembahkan promo Hotel Marlin bulan November 2021. Promo Monday Staycation hanya 340 ribuan per malam dan hanya berlaku setiap hari Senin.
Promo Fun Package hanya 340 ribuan per malam, berlaku hanya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Promo Long Stay mulai 300 ribuan per malam, minimal untuk stay 7 hari. Nikmati juga Sweet November Package, standar room hanya 350 ribuan, deluxe room 450 ribuan per malam, berlaku hingga 30 November 2021. Semua promo kamar dapat free breakfast untuk 2 orang dan welcome drink. Ada juga promo food and beverage, fillet of fish with mashed potatoes, hanya 400 ribuan per porsi. Mojito watermelon, hanya 21 ribuan. Ada juga menu special of the day dari Batagor, siomay, bubur ayam, bakso, mie ayam, burger geprek, dan soto Surabaya. Dapatkan juga promo wedding Demanten, hanya 6 jutaan. Anda akan mendapatkan 1 kamar pengantin deluxe room, buffet menu untuk 100 orang, 1 menu pondokan, food testing, photo taking di semua lokasi hotel untuk pre-wedding, sound system dan panggung, dan meeting package hanya 90 ribuan per orang. Segera hubungi Hotel Marlin Pekalongan, Jalan Raya Pantura Wiradesa Pekalongan, telepon 4414555 dan 4414544, WhatsApp 0815 6549 781. Adek, Ya, Mam. kamu udah punya kampus pilihan setelah lulus sekolah nanti belum? Kenapa emang? Anak teman mama tuh kuliah di Udinus, soft skill bagus, berprestasi, dan abis lulus cari kerjanya juga gampang. Adek daftar Udinus aja ya. Wah, Mama ini semangat banget ngasih sarannya. Tenang, Mam. Aku udah mantep banget milih Udinus. Wah. Karena Udinus memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan minat bakat dan program studinya sesuai passion anak muda kayak aku. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah yang terakreditasi A, terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Bekerja sama dengan stakeholder ternama dari dalam dan luar negeri, menjadikan Udinus layak menjadi pilihan Anda. Saat ini jalur prestasi penelusuran minat dan kemampuan PMDK Udinus tahun akademik 2022-2023 sudah dibuka. Jalur PMDK tahap 1 dibuka hingga 4 Desember 2021. Dapatkan fasilitas bebas tes dan keringanan USPI. Hubungi segera Sekretariat PMD di Kampus Udinus, Jalan Imam Bonjol nomor 207 Semarang. Atau klik pmb.dinus.ac.id. Wah, jadi makin mantep nih buat daftarin kamu kuliah di Udinus. Pasti dong, Mah. Udinus kampus pilihanku. Udinus, for a better future. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, berpalekat, ngobrol, berbicara pemilu, santai, lebih dekat. Ya, Yes. bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Betul sekali. Ya, ini kita tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ini sosialisasi bahwa ternyata KPU itu kerjanya tiap hari itu bekerja. Iya dong. Nggak pas pelaksanaan aja kan. Heeh. Kadang ada orang yang bilang kemarin ya, pengamat Iya. sosial atau dokter yang bilang kerjanya KPU kan cuma mencatat. Gitu ya? Iya, ada yang bilang gitu. Padahal kerjanya kan kayak ini persiapannya kan udah Persiapan. mumet ya Wah, kan. sudah mumet. Iya. Tanggal berapa harus sekian? Tanggal sekian harus berapa? Harus apa gitu kan? Itu kan juga harus itu dipersiapkan schedule-nya secara matang. Harus mau apa, tanggal berapa kan Nah, gitu. kan repot. Iya. Yang penting tanggal muda tetap happy, gembira ya. Kalau itu harus, Pak. Jangan sampai tidak happy ya. Kalau nggak happy digembirakan kan gitu. Digembirakan ya. Iya caranya gitu ya. Baik. Tadi di segmen pertama kita sudah kasih bocorannya sedikit. Di segmen kedua ini kita akan ngobrol terkait dengan persiapan KPU Kabupaten Pekalongan itu sendiri menghadapi 2024. Sejauh ini kan saya lihat sosialisasi di beberapa tempat ya. Terus juga pemutakhiran data dan lain sebagainya. Nah, ada yang lebih fokus lagi atau ada yang lebih intens lagi untuk persiapan itu, Pak Hasin? Jadi kami KPU Kabupaten Pekalongan, karena nanti di 2024 ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa kita juga harus menyelenggarakan pilkada serentak, mau tidak mau kita juga akan menyelenggarakan pemilihan bupati serentak nanti, Ya. ikut di tahapan juga yang lain. Ya.
Oleh karena itu kabupaten kota juga harus mulai sekarang mempersiapkan, termasuk bagaimana nanti kita koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka persiapan dana untuk pemilihan di tahun 2024. Pemilihan bupatinya begitu. Persiapan dana Mas. Iya, dana juga. Jadi KPU juga ternyata butuh dana. Iya, kayak kirain hanya melaksanakan saja gitu. Yang dapil tadi kan juga butuh dana, nggak cuma sehat umurnya udah mencukupin syarat gitu ya. Oke. Siap. Jadi kalau yang real sendiri persiapannya selama ini apa saja, Pak? Termasuk kami saat ini juga memberikan sosialisasi kepada partai politik, karena kalau di pemilu 2024 ini kan tentunya akan ada lagi pendaftaran ya, peserta pemilu ya. Karena seperti halnya turnamen-turnamen lain lah, walaupun klub banyak, kalau tidak ada pendaftaran kan siapa yang mau daftar sebagai peserta kan begitu. Gitu ya. Misalnya sepak bola, ada turnamen sepak bola kan ada klub. Tapi kalau nggak daftar di turnamen kan nggak ikut turnamennya kan, harus mendaftarkan diri. Gitu. Walaupun sudah akses klub itu kan gitu harus mendaftarkan. Sama juga pemilu. Walaupun sudah ada partai-partai yang sudah ada, kemudian sudah ada di parlemen, itu nanti di pemilu 2024 juga harus mendaftarkan diri lagi kepada KPU. Dan ada kemungkinan partai politik bertambah untuk yang daftar itu dan sebagainya. Iya, ada kemungkinan partai-partai baru, partai lama dan sebagainya. Jadi nanti ini ada pendaftaran. Nah, kami kemarin juga setelah mengumpulkan para pimpinan partai politik khususnya di Kabupaten Pekalongan, memberikan sosialisasi apa yang harus dilakukan partai menjelang nanti pemilihan 2024, termasuk mungkin restrukturasi partai, apakah ada pergantian pengurus dan sebagainya. Nah, ini segera disampaikan ke kami. Seperti itu. Ada yang disampaikan oleh partai-partai ini, Pak, dalam sosialisasi dengan kemarin itu. Apakah ada misalnya saja KPU Mbok ya jangan terlalu ketat dalam hal syarat-syarat dan lain sebagainya gitu kan. Sementara ini artinya partai pun prinsipnya sama, mematuhi sesuai dengan aturan PKPU maupun undang-undang yang berlaku. Jadi mereka akan memperlakukan dan melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya kami KPU juga melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak mungkin kita melakukan di luar ranah itu. Maka dalam rangka memperlancar kegiatan nanti, kita sejak awal memberikan sosialisasi kepada mereka agar mereka persiapannya lebih awal pula. Gitu ya. Kalau selama ini berarti di Kabupaten Pekalongan sendiri ada berapa partai, Pak? Kalau di pemilu kemarin kan kita beberapa ini kan sudah hanya masuk di parlemen kan terus ada. Kemudian ada juga yang tidak tapi masih aktif. Tetapi prinsip kita ada 14 partai, ya, kemudian yang kemarin ikut di pemilu 2019, kemudian ada yang dapat parlemen, dapat kursi di kabupaten dan tidak. Tetapi mereka selalu komunikasi dengan kami. Nah, mungkin kan setelah selang 5 tahun ini kan ada pergantian pengurus sebagainya, maka kami minta pengurus partai itu untuk memberikan tembusan kepada kami, memberitahu kembali kalau ada pergantian kepengurusan dan sebagainya. Gitu ya. Gitu, Mas, ya. Oke. Kalau dari 2019 sampai sekarang tidak ada perubahan, Pak. Misalnya ada partai yang tiba-tiba mati di tengah jalan gitu. Sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan. Tapi prinsipnya nanti begitu nanti kita pendaftaran kita akan tahu partai mana yang mendaftar, kemudian yang ada mungkin partai baru dan sebagainya. Yang jelas kan sampai itu karena belum ada pendaftaran partai politik kan kita belum tahu. Walaupun ada wacana beberapa partai ya ada partai-partai baru yang sudah mendaftar di Menkumham kan gitu. Tetapi kan di Menkumham nanti terdaftar. Baru nanti peserta pemilu itu yang terdaftar adalah KPRI. Partai mana yang gitu lolos ya? verifikasi, baik itu verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Baik. Ada nggak partai yang tereliminasi? Di pemilu 2019 kan juga ada juga partai yang artinya tereliminasi kan tidak masuk verifikasi faktualnya kan begitu. Karena apa biasanya, Pak? Verifikasi faktual itu biasanya tidak lolos, mungkin syarat yang pertama syarat kepengurusan. Jadi misalnya di Indonesia itu ada berapa provinsi harus ada semua. Dan di tingkat provinsi harus ada semua. Kemudian tingkat kabupaten minimal berapa persen harus ada semua kan. Kalau kurang dari itu kan otomatis gagal. Kemudian kepengurusan itu di tiap-tiap masing-masing tingkatan ada unsur keperempuan misalnya 30% minimal. Kalau kurang dari itu otomatis kan bisa gugur kan gitu. Dan sebagainya. Itu yang mengeliminasi. Kemudian ada verifikasi faktual kalau dulu itu kepada anggota. Syarat minimal misalkan 5.000 anggota misalnya. Kita verifikasi faktual. Kita pakai sampel berapa persen nanti apakah yang bersangkutan ke sampel itu lolos apa enggak? Benar-benar ada angka gitu ya. Di data anggota ternyata tanya, saya nggak tahu. Maka repot. dia akan menjadi. Kemarin ada itu data untuk apa gitu, ngambil dari KTP untuk penerima PKH. Wah repot ya. Mereka banyak sih ya, banyak. Tapi terus saya nggak tahu apa-apa, Pak. Ini data apa? PKH, Pak. Loh, repot. Tapi ada ini pertanyaan dari Mas Jamil tadi. Ada nggak yang sudah tereliminir untuk saat ini? Kalau saat ini kan belum ya. Kemarin yang misalnya di parlemen berapa yang tidak kan gitu. Itu sebenarnya tidak dieliminir, hanya
dia tidak lolos di parlemen saja. Tapi nanti di pemilu 2024 bisa ikut lagi. nanti bisa daftar lagi. Oh, tak pikir udah selesai kalau enggak. Daftar lagi. Ya, kalau nanti lolos lagi baru dia bisa menjadi peserta pemilu lagi. Oh, daftar lagi dengan syarat yang mungkin ada pembaruan atau apa. Gitu ya. Oke, selain dengan konsolidasi atau sosialisasi kepada partai politik, ada nggak Pak persiapan-persiapan yang lain lebih urgent yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan? Termasuk kita kan tadi menuju pemilihan serentak 2024 ya, pemilihan bupati. Kita saat ini sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka mempersiapkan tadi pendanaan. Karena pendanaan itu kalau serta-merta diselenggarakan itu bisa juga mungkin kita mulai kerepatan. Maka ada istilahnya saving ya, pendanaan saving, kemudian ada mulai sekarang kita ada perencanaan lah. Nek cara Jawa ini nabung kan gitu. Oh gitu. Sehingga nanti begitu pada 24 itu kita sudah punya dana yang siap. Itu aturannya jelas nggak Pak? Misalnya saja untuk menabung anggaran ya, pemerintah daerah kan idealnya kan setiap tahun berarti akhir tahun berarti harusnya habis. Nanti kalau nggak perda itu ada perda. Oh begitu. Ada disusun perda peraturan daerah yang intinya untuk saving pendanaan pemilihan bupati di 2024. Berarti ini kalau pilkada atau pemilu serentak ini dananya lebih besar ya. Otomatis kan gitu. Walaupun kita nanti sharing ya, pendanaan nanti pilkada ini kan juga sharing. Kebetulan kan kita dengan ada pemilihan gubernur, berarti nanti mungkin ada sharing dengan Provinsi Jawa Tengah kan. Kalau kemarin kan ansih kita sendiri kan, paling kemarin yang disupport RI itu kan untuk pemenuhan karena kemarin masa pandemi, otomatis alat-alat untuk menanggulangi pandemi kesehatan itu disupport KPRI. Tapi hal-hal lain itu untuk anggaran daerah kan gitu. Kalau kemarin kan pilkada itu berarti anggarannya APBD. Tapi kalau di 2024 ini sumber dananya mana saja Pak? Ya termasuk kalau yang pemilihan bupati ini yang pertama adalah dari APBD dulu Kabupaten Pekalongan. Mungkin ada hal yang disupport oleh Provinsi Jawa Tengah karena juga ada pemilihan gubernur. Nanti mungkin ada sedikit yang disupport dari Provinsi Jawa Tengah. Begitu pendanaannya. Kalau dilihat dari ini kan ada pileg, pilpres dan pemilu kada ya. Betul. Ada nggak Pak strategi khusus yang sudah dipersiapkan oleh KPU secara umum atau KPU Kabupaten Pekalongan secara khusus terkait dengan itu? Jangan sampai kayak kemarin yang tahun berapa ya? Ada yang meninggal lah, ada yang kecapean, pelaksanaan dari pagi hingga pagi lagi, ya kan? Betul. Tentunya gini bahwa pelaksanaan, jadi nanti kan pemilu 2024 nanti ini kan sama dengan pemilu 2019. Artinya kita memilih 5 surat suara kan begitu. Iya. Memilih gubernur, memilih presiden, kemudian memilih DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Ini serentak 5. Kemudian nanti pemilihannya serentak, pemilihan bupati dan gubernur itu di lain bulan. Beda bulan. Oh, beda bulan yang pilkadanya itu. Tapi itu memilih pileg terus pilpres aja mungkin kertasnya 5 meter ya. Nah itu memang panjang sekali kan. Pimpinan kami di KPR ini selama ini sudah mendesain, artinya mencoba dari pengalaman kemarin 2019 bagaimana kita urai, artinya kita kan setiap yang tahapan itu kan ada evaluasi. Betul. Nah, dari evaluasi inilah kita bagaimana menyusun untuk ke depan dari 2024 ini segala kekurangan kemarin 2019 ini kita support, artinya bagaimana biar tidak terjadi lagi hal-hal pengalaman yang pahit di 2019. Termasuk bagaimana menyelenggarakan penyelenggara yang baik, yang sehat dan sebagainya kita support. Nah, termasuk surat suara ini KPRI juga membuat satu desain, artinya masih rancangan saja. Tunggu nanti apakah itu disetujui apa enggak, kan kita masih sosialisasi pada masyarakat, pada para pemerhati pemilu, pemerhati demokrasi, pimpinan DPR dan sebagainya. Kotak suara itu juga harus disetujui oleh pihak-pihak terkait yang lain. Kotak suara. Enggak karena termasuk surat-surat suara. Iya, surat suara kan kita nanti mendesain. Itu kan juga harus disetujui kan, jangan sampai walaupun kita punya kewenangan kan kita harus membangun komunikasi yang baik. Betul. Tidak serta-merta kita walaupun KPU punya kewenangan terus kita seenaknya saja kan gitu. Bikin wesi pokoknya ini ya, dan nggak ribet, setuju aja. Siap. Kita break dulu deh. Kita break dulu. Ya. Ternyata obrolan soal pemilu ini asik ya. Tapi di sisi lain iklannya juga masih banyak. Kalau misalnya tidak iklan dulu kita nggak makan. Nah, repot nanti. Masa suruh puasa terus. Puasanya nunggu Ramadan ya. Baik kawan Rasika, kita break dulu. Kita simak pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Ku beri satu permintaan. Saya ingin cantik, tapi nggak mau ke salon Om Jin. Gampang itu. Ayo ikut saya.
Wah, saya di mana ini Om Jin? Kok banyak perhiasan emas di Istana Jin ya? Ngawur, ini toko Mas Nagamas Kedung Wuni. Monggo, kalau mau gelang, kalung, cincin, dan semua perhiasan emas berkualitas, tinggal pilih. Beneran nih Om Jin? Boleh saya pakai semua? Boleh? Boleh saya ambil semua? Ngawur, beli toyo. Di toko Mas Nagamas Kedung Wuni, jual dan tukar hanya 5%, asal tidak rusak. Om Jin! Toko Mas Nagamas Kedung Wuni menyediakan berbagai macam perhiasan emas, model terbaru dengan harga terbaik. Tidak ada ongkos apapun. Jual dan tukar hanya 5% asal tidak rusak. Permata hilang diganti gratis. Yang suka berhias sambil menabung, ingat hanya di Toko Mas Nagamas Kedung Wuni. Toko Mas Nagamas Kedung Wuni beralamat di Jalan Capgawen atau depan Pasar Kedung Wuni Blok B sebelah Jembatan Kedung Wuni. Berhias sambil menabung hanya di Toko Mas Nagamas Kedung Wuni. Kok timai dewe lah rewangi rendi Mbak? Mbak Siti po. Iya Mbak Siti. Mbak Siti ini loro. Lah loro opo sih? Loro tumor Mbak. Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan Duni. Insya Allah mari. Pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi. Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak. Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedung Wuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis. Mau kemana Bu Wiwi? Kok buru-buru? Mau beli obat buat bapaknya anak-anak ini loh. Tapi bingung mau beli obatnya apa. Penyakitnya macem-macem sih. Oh gitu. Kasih Propolis Maxi aja Bu. Semua keluhan insya Allah bisa bablas. Belinya di mana Om? Propolis Maxi bisa dibeli di semua apotek dan toko obat di wilayah Pemalang, Pekalongan, Batang. Pokoknya Propolis Maxi di semua apotek dan toko obat ada. Propolis Maxi terdaftar di BPOM dan teruji standar klinis. Berkhasiat mengobati penyakit yang disebabkan virus, jamur, bakteri, peradangan, dan infeksi. Propolis Maxi berfungsi sebagai antioksidan dan menjaga tubuh Anda selalu sehat dan fit. Tersedia juga produk mujarab lainnya, madu hitam pahit propolis, angka, pasmak atau pencernaan, bes murat atau bemurat, kolesterol atau moles, serta minyak zaitun dan VCO, dan madu hutan dorsata. Propolis Maxi bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat dan di Radio Rasika FM Pekalongan. Propolis Maxi, reaksi lebih cepat. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik kawan Rasika, kita lanjutkan lagi berpalekat di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Di sesi yang terakhir kita akan ngobrol lagi terkait dengan persiapan KPU Kabupaten Pekalongan secara khusus menghadapi 2024 ya. Kalau tadi terkait dengan hal-hal yang sudah tereliminir dari partai politik ya kan. Nah sebetulnya ada nggak sih Pak usulan dari daerah atau dari pihak mana terkait dengan pelaksanaan pemilu ini? Kalau di Indonesia kan masih manual ya Mas Jamil ya, nyoblos lah, contreng lah, apakah itu namanya. Sementara di negara-negara lain sekarang sudah menggunakan elektronik, ya kan? Tinggal pencet aja sudah tahu semua hasilnya nanti seperti apa gitu kan, tidak nunggu hitung lagi
apalagi dan lain sebagainya. Sebetulnya ada sih Pak usulan-usulan untuk mengarah ke situ sehingga pemilu pelaksanaannya jadi lebih praktis karena sudah didukung dengan teknologi. Justru sebenarnya ini adalah salah satu keunggulan pemilu di Indonesia. Dan ini menjadi katakanlah rujukan, artinya daerah lain itu merasa kagum dari bangsa Indonesia ini. Oh gitu ya? Iya, karena kita di jumlah pemilih yang begitu besar, tetapi mampu menyelenggarakan dengan baik. Dengan negara kepulauan gitu ya. Mau ngirim logistik aja repot. Itu menjadi satu keunggulan dan itu memang diakui negara lain, artinya banyak negara-negara lain. Kemarin disampaikan oleh Pak Ramlan Subakti yang dulu juga pernah menjadi KPU RI itu juga memang seperti itu. Dia sering dipanggil di luar negeri itu seperti itu, untuk memaparkan apa sih keunggulan Indonesia, dan bangsa-bangsa luar itu merasa kagum dengan bangsa Indonesia ini. Jadi kemungkinan masih tetap dipertahankan Pak dengan sistem manual seperti ini. Ya. Karena ini adalah sarana demokrasi, bahwa prinsip bahwa pemilu ini kan diselenggarakan harus dengan rahasia, kan gitu. Dengan rahasia. Kalau orang bilang mau e-voting ini mudah akalin sebagainya. Dimanipulasi. Prinsipnya apapun itu bisa dimanipulasi. Iya. Tergantung kita itu image kita, kemudian kepercayaan kita dan sebagainya. Maka prinsip integritas badan penyelenggara, integritas peserta pemilu, kemudian pemilu itu penting. Yang paling penting itunya ya. Sehingga bagaimana menjaga demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Toh penyelenggaraan kita itu kan juga tidak hanya ada pengawas, ada pengawas partisipasi dari masyarakat dan sebagainya. Jadi semua itu terlibat. Kita tidak main-main. Misalnya contoh coblosan itu kan tidak sembunyi-sembunyi. Itu di ruang terbuka, ada pengawasnya, ada saksi. Kalau pemilu ada saksi dari partai, saksi dari DPD dan sebagainya, ada pemantau. Semua komponen terlibat. Ini adalah bagian-bagian keistimewaan Indonesia seperti itu. Gitu ya. Maka demokrasi itu harus kita pertahankan, bangsa Indonesia ini. Pola-pola yang bagus sudah. Jadi kalau itu sudah bagus, kenapa harus dirubah kan gitu? Tinggal disempurnakan saja kan gitu. Oh gitu ya. Kalau kemarin ada kelemahan-kelemahannya di mana? Itu yang kita harus kita perbaharui. Iya, disempurnakan lewat kombinasi tadi ya dengan teknologi memungkinkan enggak itu? Iya. Nah, kemarin kita KPU itu ada membuat satu bentuknya Sirekap. Sirekap itu kan memberikan informasi publik, memberikan pengumuman lebih cepat pada masyarakat. Jadi hasil itu nanti melalui aplikasi kita foto ya. Kemarin di Pilkada 2020 kita sudah coba Sirekap itu. Dan itu berhasil Pak? Dan itu alhamdulillah berhasil dengan segala keterbatasan sebagainya. Tapi itu berhasil memberikan informasi pada publik. Walaupun tetap kita menggunakan manual kan begitu. Manual sebagai prinsip dasar rekap dari berjenjang dari di KPPS, kemudian PPK, KPU sebagai penentu artian keputusan mereka. Tetapi itu memberikan informasi awal pada masyarakat bahwa ini loh bentuk transparansi kami penyelenggara KPU. Kita tidak main-main, kita tidak artinya memanipulasi data dan sebagainya. Kita serius sungguh-sungguh ini data yang kita sajikan. Ya, jadi kalau manual itu lebih valid daripada mungkin yang pakai teknologi ya. Teknologi yang voting misalnya ya. Kayak kemarin kan ada satu yang merasa menang udah sujud syukur, ternyata hitungan KPU beda. Beda ya. Soalnya beberapa waktu yang lalu kan ada muncul sebuah wacana bahwa sepak bola saja di Indonesia ini masih susah gitu kan, karena di negara lain sudah pakai VAR atau video asisten referee, ya kan. Nah idealnya KPU pun harusnya demikian, gitu kan. Orang tidak perlu mencoblos, ngantri dan lain sebagainya, dan itu pasti membutuhkan waktu yang lebih cepat, gitu kan. Dan lebih hemat, gitu kan. Ya. Tapi apapun tadi saya katakan. Sebenarnya kan gini, penyelenggaraan ini kan sudah bagus, artinya keterlibatan masyarakat datang dan sebagainya itu kan bentuk partisipasi masyarakat. Iya. Kemudian kalau misalnya menggunakan e-voting dan sebagainya itu juga kita harus didukung sistem yang begitu kuat kan dengan sistem. Atau jangan-jangan ada penilaian bahwa SDM atau rakyat Indonesia belum mampu mengadaptasi teknologi. Iya, masih gagap teknologi. Kalau teknologi sih mungkin bukan, tapi alatnya itu biasanya. Iya, itu juga sih pengaruh, saling berkaitan ya. Kalau alatnya mahal kan pembiayaan yang misalkan itu semakin mahal ya. Makanya bagaimana penyelenggaraan pemilihan itu tidak biaya mahal tetapi praktis tapi tidak mahal. Tapi itu bisa dijangkau. Oke. Persiapan yang lain Pak di Kabupaten Pekalongan selain dengan konsolidasi dengan partai, sosialisasi dengan partai, apakah dengan daftar pemilih itu juga dimutakhirkan juga? Iya, kita juga melakukan pemutakhiran data pemilih setiap bulan sekali. Di akhir bulan kita mendata pemilih. Artinya kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dengan instansi Capil, kemudian dengan dinas sosial, data-data yang artinya mungkin orang-orang yang meninggal dan sebagainya Capil, kemudian dengan pihak-pihak lain, contoh lagi
dengan dinas pendidikan, anak yang sudah sekolah mungkin yang usianya sudah menjadi pemilih pemula dengan Kemenak kita kerjasama untuk data sekolah di lingkungan Kemenak, misalnya madrasah aliyah kan ada. Nah itu kita masukkan tiap bulan. Adakah misalnya bulan ini yang sudah usia 17 kita masukkan menjadi data pemilih baru. Termasuk kemudian dinas capil, dinas sosial, ada yang meninggal misalkan. Siapa yang meninggal? Kemudian juga dengan BPD. Nah, kita koordinasi juga karena kaitan dengan kemarin yang meninggal karena mungkin karena efek corona dan sebagainya, itu kita koordinasi. Jadi pihak-pihak yang terkait kita koordinasi. Itu bagian-bagian persiapan pemilu 2024. Termasuk kita juga melakukan sosialisasi di daerah-daerah karena kita di Pekalongan ini kan tidak terlepas dari daerah-daerah yang rawan bencana dan sebagainya. Kemudian juga meminimalisir daerah-daerah rawan konflik kan begitu. Bagaimana masukan dari masyarakat? Apa yang harus dilakukan KPU ke depan? Gitu ya. Ya betul sekali. Saya tertarik dengan bahwa di Kabupaten Pekalongan ini kan ada beberapa titik yang rawan bencana, ya kan? Betul, ya. Nah, setiap tahun kan pasti ada evaluasi. Persiapannya sejauh ini seperti apa, Pak? Misalnya saja untuk dropping logistik saat musim hujan atau saat ada beberapa daerah yang terisolir gitu. Plan A, plan B-nya seperti apa, Pak? Termasuk hal ini kemarin hasil kita sharing ya dengan daerah-daerah yang rawan bencana di daerah kita. Kemarin kita ambil sampel di daerah Wonokerto gitu, di desa Wonokerto Kulon, kemudian di Kecamatan Terto, desa Mulyorejo. Itu kan daerah yang rawan rob kan itu. Nah, karena bisa mungkin malam tidak apa-apa, begitu pagi datang air rob gitu, padahal tidak akan pemungutan. Apa yang harus dilakukan teman-teman ini? Nah, termasuk kesiapan mereka seperti apa? Simulasinya ya. Termasuk yang harus siapkan KPU apa? Kemarin kita mengusulkan ada alat-alat yang untuk menyiapkan itu untuk antisipasi lah. Ya, misalnya daerah-daerah yang seperti rob itu alat untuk misalkan sepatu boot kan ya. gitu. Misalnya usulan seperti itu. Atau ketek ya. Bisa juga itu misalnya buat TPS ketek kan gitu. Ya. TPS-nya ketek asik itu. Nah, itu layak jual maksudnya. Untuk ditayangkan itu. Untuk ditayangkan gitu kan. Pemungutan suara di ketek gitu kan. Itu bagus juga ternyata ya. Untuk prediksi di 2024 daftar pemilih di Kabupaten Pekalongan nyampe angka berapa Pak prediksi untuk saat ini dan prediksi ke 2024? Kalau kita kan masih di angka 750-an. Artinya 750 ribuan pemilih itu. Di angka itu kemarin kita di pemilihan bupati kan 725-an. Nah, ini sekitar 750 ribuan. Oh, gitu. Penambahannya sekitar 25 ribuan ya. Ya, terus kemudian tadi di awal kalau untuk pilkada udah jelas tanggal dan bulannya Pak ya. Ya itu juga nunggu hasil itu juga belum. Oh belum final itu. Final juga. Kita nunggu hasilnya. Sabar berarti kalau mendaftar lihat musuhnya dulu berarti Mas. Berarti juga mempengaruhi kerja KPU dong. Betul. Ini tantangannya semakin berat ya. Iya, harus ada kepastian kayak orang nikah itu kan juga harus ada kepastiannya kapan sehingga persiapannya lebih matang. Pesan undangannya gitu ya. Waduh, ini KPU ternyata ya juga beban berat ya. Iya. Karena belum ada kepastian. Nah, mudah-mudahan ini nanti kan RDP ini ke depan ini bisa segera diputuskan lah gitu Mas. Siap. Oke, Pak Asin, di sesi yang terakhir atau yang ketiga ini masih ada sisa waktu sekitar 1 menit. Closing statement terkait dengan persiapan pemilu 2024 khususnya di KPU Kabupaten Pekalongan, silakan Pak. Yang pertama bahwa kami Kabupaten Pekalongan dalam rangka mempersiapkan menuju pemilu 2024 di mana sekaligus juga berbarengan dengan pemilihan serentak ya, pemilihan bupati di Kabupaten Pekalongan, walaupun kemarin baru 2020, kayaknya baru kemarin ya. Iya. 24 harus menjalankan kembali, tapi harus ditata mulai sekarang gitu. Maka kami KPU melakukan koordinasi terus dengan pemerintah daerah, dengan pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka menyiapkan pendanaan untuk pemilihan bupati di tahun 2024. Termasuk kita melakukan sosialisasi juga kepada partai politik untuk menuju pemilihan di tahun 2024, pemilu di 2024. Karena partai ini agar bersiap lebih awal, sehingga nanti mendekati hari H pendaftaran partai politik mereka sudah siap, baik itu penataan anggota, penataan pengurus, penataan struktur kantor dan sebagainya. Ini kami lakukan terus. Kita juga memberikan solusi pada masyarakat, bagaimana peran masyarakat ini dalam kami bekerja. Artinya bahwa kami bekerja KPU itu agar sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya tidak terlepas sesuai dengan peraturan yang kami pegang. Artinya PKPU, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dan sebagainya. Intinya itu Mas. Dan kami mengharapkan semua masyarakat terlibat harusnya di pemilu 2024 ini tidak trauma lah seperti di pemilu 2019. Karena kami KPU pimpinan kami di RI ini terus berupaya mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan pemilu di 2024 ini agar lebih baik
ketimbang Baik. di pemilu 2019. Betul, Mas. Terima kasih Pak Asin sudah hadir di studio dan ngobrolnya nggak terasa ya. Iya, nggak terasa. Dan kepengennya kita lama lagi nih, mengulik-ngulik banyak ini kan. Banyak, ya. Tapi kan alhamdulillah tiap Jumat kita bisa ketemu terus bersama Kabupaten Pekalongan di Berpalekat. Berpalekat. Ini Berpalekat ya? Oh bukan. Oh bukan. Ya. Ini lungsurannya Kurt Cobain dari Nirvana. Oke, terima kasih Pak Asin. Salam buat kawan-kawan di KPU Kabupaten Pekalongan. Nanti sih rencana minggu depan katanya bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Ini harusnya materinya lebih asik dan lebih lagi. hebat ini. Iya. Dan nanti juga kita persilahkan kawan Rasika juga nanti Jumat depan untuk mempersiapkan apa yang perlu ditanyakan juga ya. Gitu kan? ya. Betul. Oke. Ya, jadi lebih berdarah-darah nanti pertanyaannya. Harus lebih. Iya. Kok berdarah-darah emang apaan sih? Oke, kawan Rasika, kita break dulu untuk ngobrasnya. Kita akan balik lagi nanti setelah jam 11 dan tentu saja masih bersama saya Jamil dan juga Bagus. Kebalik ya. Hah? Oh, berarti ganti posisi. Kalau ganti posisi saya nggak mau ya. Kalau udah terlalu empuk tuh mau geser pindah tuh. Udah empuk itu sulit ya. Biasanya emang gitu. Urusan dengan pemilu dan lain sebagainya kalau udah duduk lupa berdiri. Ya, gitu kan. Gitu ya Mas ya. Makanya harus berdiri sama duduk. Berdiri sama duduk. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bukan duduk sambil berdiri ya. Oke, terima kasih Pak Asin dan kawan Rasika. Tunda sudah berpalekat untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dan kita akan lanjutkan lagi di Ngobrol Asik di Rasika. Rasika FM.